Mantu saya ini paling cuma bisa nyumbang 100.000. Suara lantang itu bergema di ruangan penuh tamu sosialita. Semua mata menoleh. Sebagian tersenyum sinis, sebagian lainnya menatap iba. Aku hanya tersenyum, menahan diri. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Dan ketika MC berdiri di panggung, menyebut nama donatur utama, tunggu dulu, cerita ini tidak sesederhana yang kalian bayangkan. Halo semuanya, semoga kalian sehat dan selalu diberkahi rezeki yang berlimpah. Tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Aula hotel bintang 5 itu dipenuhi cahaya lampu kristal yang berkilauan. Meja-meja bundar dengan taplak putih bersih tersusun rapi, dihiasi bunga segar yang harum semerbak. Malam itu, sebuah acara amal bergengsi digelar, dihadiri oleh para pengusaha, tokoh masyarakat, dan sosialita yang gemar tampil di halaman majalah. Semua orang datang dengan pakaian terbaik mereka, seolah ingin membuktikan siapa yang paling berkelas. Aditya Pratama melangkah masuk bersama istrinya, Selvi Kartika. Jas navy yang dikenakannya tampak sederhana dibandingkan jas para tamu lain yang penuh kilau. Namun, ada aura tenang dan percaya diri yang membuatnya berbeda. Selvi di sampingnya mengenakan dress pastel lembut. Senyumnya hangat, meski matanya sesekali melirik arah ayahnya, Gunawan Santoso, yang sudah duduk di kursi depan bersama istrinya, Ratih Suryani. Gunawan, sang mertua, tampak begitu bangga malam itu. Jas abu-abu mahal, dasi merah mencolok, dan jam tangan berkilau di pergelangan tangannya seolah menjadi simbol status. Ia duduk dengan tubuh agak condong ke depan, menyapa tamu-tamu penting dengan suara lantang, seakan ingin memastikan semua orang mendengar. Ratih di sampingnya tampil anggun dengan kebaya modern berwarna emas. Wajahnya tersenyum tipis, namun matanya tajam mengawasi setiap gerak menantunya. Acara dimulai dengan musik lembut dari band kecil di sudut ruangan. MC naik ke panggung, menyapa tamu dengan suara penuh semangat. Selamat malam, hadirin sekalian. Malam ini kita berkumpul untuk tujuan mulia, membantu mereka yang membutuhkan melalui yayasan amal ini. Tepuk tangan bergema, sebagian tamu tersenyum, sebagian lainnya sibuk memperhatikan siapa yang duduk di mana. Aditya dan Selvi duduk di meja agak belakang, tidak terlalu mencolok. Aditya menatap panggung dengan tenang, sementara Selvi tampak sedikit gelisah. Ia tahu ayahnya sering meremehkan suaminya, dan malam ini, di acara penuh gengsi seperti ini, ia khawatir ejekan itu akan kembali terdengar. Gunawan mulai berbicara dengan tamu di sebelahnya, suaranya cukup keras sehingga terdengar ke meja lain. Menantu saya ikut hadir malam ini, tapi jangan harap dia bisa menyumbang besar. Paling cuma 100.000, receh begitu. Beberapa tamu tertawa kecil. Ada yang menutup mulut dengan tangan, ada pula yang melirik arah Aditya dengan tatapan meremehkan. Selvi menunduk, wajahnya memerah. Ia ingin membela suaminya, tapi Aditya hanya tersenyum tipis. Senyum yang bukan tanda kelemahan, melainkan kesabaran. Ia tahu waktunya belum tiba. MC mulai menyebutkan nama-nama donatur yang sudah menyumbang. Satu persatu tamu bertepuk tangan, beberapa berdiri untuk menerima penghargaan kecil. Gunawan dengan bangga menyebutkan jumlah sumbangannya kepada tamu di sekitarnya, memastikan semua orang tahu betapa besar angka yang ia keluarkan. Aditya tetap diam. Ia tidak menoleh, tidak menanggapi. Hanya sesekali ia menatap panggung, seolah menunggu sesuatu. Selvi menggenggam tangannya di bawah meja, berusaha memberi kekuatan. Suasana ruangan semakin riuh. Wartawan mulai mengambil foto, kamera menyorot wajah-wajah yang dianggap penting. Gunawan semakin bersemangat, bahkan sempat melambaikan tangan ke arah kamera, seakan ingin memastikan dirinya masuk headline besok pagi. Namun di balik semua sorotan itu, ada satu hal yang tidak diketahui siapapun. Yayasan Amal yang malam itu menjadi pusat perhatian, berdiri karena kerja keras Aditya. Dialah pendiri anonim yang selama ini memilih bersembunyi di balik layar, membiarkan orang lain tampil di depan. Malam itu, ia hanya duduk tenang, membiarkan ejekan mengalir seperti angin lalu. Karena ia tahu, waktu akan membuktikan segalanya. Gunawan, dengan suara lantang, kembali berkata, "Lihat saja nanti, menantu saya paling cuma nyumbang receh. Tidak selevel dengan kita semua di sini." Tamu di sekitarnya tertawa, beberapa mengangguk setuju. Selvi menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, kenapa diam saja?" bisiknya pelan.
Aditya menoleh, menatap istrinya dengan senyum lembut. Tenang, Selvi. Semua akan terjawab pada waktunya. Suasana ruangan terus bergulir. Musik mengalun, MC melanjutkan acara. Namun di balik senyum tenang Aditya, ada sebuah rahasia besar yang siap mengubah segalanya. Dan malam itu, bab pertama dari kisah panjang ini baru saja dimulai. Suasana aula semakin meriah. Musik lembut mengalun, para tamu sibuk bercakap-cakap sambil menunggu giliran nama mereka disebut sebagai donatur. Kilauan perhiasan, tawa sosialita, dan kilatan kamera wartawan membuat ruangan itu terasa seperti panggung besar penuh gengsi. Gunawan Santoso, dengan tubuh agak condong ke depan, tampak semakin bersemangat. Ia baru saja menyebutkan jumlah sumbangannya kepada tamu di sebelahnya, angka yang cukup besar untuk membuat beberapa kepala menoleh kagum. Ratih Suryani duduk anggun di sampingnya, sesekali tersenyum tipis, seolah mendukung sikap suaminya yang gemar pamer. Aditya Pratama dan Selvi Kartika duduk di meja belakang, jauh dari sorotan utama. Selvi menunduk, berusaha menghindari tatapan orang-orang yang sudah mulai berbisik. Aditya tetap tenang, matanya sesekali menatap panggung, seakan tidak terganggu oleh suasana. MC di panggung mulai menyebutkan nama-nama donatur. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkontribusi. Malam ini kita sudah mengumpulkan jumlah yang luar biasa. Tepuk tangan bergema. Beberapa tamu berdiri, menerima penghargaan kecil berupa plakat. Gunawan tidak bisa menahan diri. Suaranya lantang, cukup keras untuk didengar meja lain. Menantu saya ikut hadir malam ini. Tapi jangan harap dia bisa menyumbang besar. Paling cuma 100.000, receh begitu. Kalimat itu meluncur seperti peluru. Beberapa tamu langsung menoleh ke arah Aditya. Ada yang tersenyum sinis, ada yang tertawa kecil. Bahkan ada yang berbisik sambil menutup mulut. Wartawan yang mendengar ikut menoleh, kamera mereka sempat mengarah ke meja belakang. Selvi terkejut, wajahnya memerah. Ia menggenggam tangan Aditya di bawah meja, berusaha menahan emosi. Mas, kenapa ayah harus bicara begitu? Bisiknya dengan suara bergetar. Aditya hanya tersenyum tipis. Biarkan saja, Selvi. Tidak perlu ditanggapi. Gunawan semakin puas melihat reaksi tamu di sekitarnya. Ia menepuk meja kecil di depannya, tertawa keras. Lihatlah, semua orang tahu. Menantu saya ini tidak selevel dengan kita. Kalau bukan karena anak saya, mana mungkin dia bisa duduk di ruangan ini? Ratih menambahkan dengan suara lembut namun menusuk. Ya, benar. Kadang orang harus tahu batas dirinya. Dunia sosialita bukan untuk semua orang. Bisikan mulai menyebar. Beberapa tamu melirik ke arah Aditya dengan tatapan meremehkan. Ada yang berkomentar lirih, kasihan sekali, punya mertua seperti itu. Ada pula yang berkata, memang tidak pantas kalau hanya menyumbang receh. Selvi semakin gelisah. Ia ingin berdiri, ingin membela suaminya, tapi Aditya menahan dengan genggaman lembut. Tenang, malam ini bukan waktunya. MC melanjutkan acara, menyebutkan nama-nama lain. Tepuk tangan bergema lagi. Namun di meja belakang, suasana terasa berbeda. Aditya duduk tegak, wajahnya tetap tenang, seolah ejekan itu tidak menyentuh hatinya. Gunawan, merasa semakin berkuasa, kembali bersuara. Kalau mau jadi bagian dari dunia ini, harus bisa memberi lebih. Jangan cuma numpang nama. Kalau hanya 100.000, lebih baik tidak usah disebut. Tawa tamu di sekitarnya pecah. Beberapa wartawan mencatat, meski tidak semua berani menulis ejekan itu secara terang-terangan. Selvi menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia merasa malu, bukan karena suaminya, tapi karena sikap ayahnya yang begitu merendahkan. Aditya menatap istrinya, lalu berkata pelan, "Jangan khawatir, semua akan berubah." Gunawan tidak menyadari bahwa ejekannya malam itu justru menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ia sibuk menikmati sorotan, yakin bahwa dirinya adalah pusat perhatian. Sementara itu, Aditya tetap duduk tenang, menyimpan rahasia yang belum diketahui siapapun. Senyum tipisnya bukan tanda kelemahan, melainkan keyakinan bahwa waktu akan membalikkan keadaan. Dan malam itu, ejekan di depan publik menjadi luka pertama yang akan segera terbalas dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh Gunawan maupun tamu-tamu sosialita lainnya.
Sorotan lampu di aula hotel semakin terang, seolah menekankan setiap gerak dan ekspresi tamu yang hadir. Tepuk tangan bergema setiap kali MC menyebut nama donatur baru, sementara kamera wartawan sibuk menangkap momen-momen penting. Di tengah riuhnya suasana, ejekan Gunawan Santoso masih menggantung di udara, membuat beberapa tamu sesekali melirik ke meja belakang tempat Aditya Pratama dan Selvi Kartika duduk. Selvi tampak gelisah. Wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Ia merasa malu bukan karena jumlah sumbangan suaminya, melainkan karena sikap ayahnya yang begitu merendahkan. Tangannya masih menggenggam erat tangan Aditya, seakan mencari kekuatan. Namun Aditya berbeda. Ia duduk tegak, wajahnya tenang, senyumnya tipis. Senyum itu bukan senyum pasrah, melainkan senyum yang menyimpan sesuatu. Ada rahasia besar di balik ketenangan itu, rahasia yang tidak diketahui siapapun di ruangan tersebut. Gunawan, yang duduk di kursi depan, semakin bersemangat. Ia tertawa keras, menepuk bahu tamu di sebelahnya, memastikan semua orang mendengar ejekannya. Lihatlah, menantu saya itu tidak selevel dengan kita. Kalau bukan karena anak saya, mana mungkin dia bisa duduk di sini? Rati Suryani menambahkan dengan suara lembut namun menusuk. Benar, kadang orang harus tahu batas dirinya. Dunia sosialita bukan untuk semua orang. Beberapa tamu mengangguk, ada yang tersenyum sinis, ada pula yang berbisik lirih. Kasihan sekali, punya mertua seperti itu, kata seorang tamu. Memang tidak pantas kalau hanya menyumbang receh, sahut yang lain. Selvi semakin menunduk, hatinya perih mendengar komentar-komentar itu. Ia ingin berdiri, ingin membela suaminya, tapi Aditya menahan dengan genggaman lembut. Tenang, Selvi. Semua akan terjawab pada waktunya, bisiknya pelan. Senyum Aditya tetap terjaga. Senyum itu membuat beberapa tamu bingung. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja dihina di depan publik bisa tetap tenang, bahkan tersenyum? Ada yang menganggapnya sebagai tanda kelemahan, ada pula yang menilai ia terlalu cuek. Namun tidak ada yang tahu, senyum itu adalah tanda keyakinan. Wartawan yang menyorot meja belakang sempat menangkap ekspresi Aditya. Kamera mereka merekam wajahnya yang tenang, senyum tipis yang seolah tidak terganggu oleh ejekan. Foto itu akan menjadi bahan pembicaraan, meski malam itu belum ada yang menyadari makna sebenarnya. Gunawan semakin puas. Ia merasa berhasil menempatkan menantunya di posisi rendah, di hadapan semua orang. Ia yakin ejekannya akan menjadi bahan gosip yang memperkuat citra dirinya sebagai sosok dermawan besar. Namun di balik senyum Aditya, ada sebuah cerita panjang. Yayasan Amal yang malam itu menjadi pusat perhatian berdiri karena kerja kerasnya. Dialah pendiri anonim yang selama ini memilih bersembunyi di balik layar, membiarkan orang lain tampil di depan. Senyum itu adalah senyum seseorang yang tahu bahwa kebenaran tidak perlu diumbar, hanya perlu ditunggu. Senyum yang menyimpan rahasia besar, rahasia yang suatu hari akan membuat semua orang terdiam. Selvi menatap suaminya, matanya penuh rasa ingin tahu. Mas, kenapa bisa tetap tenang? Tanyanya lirih. Aditya menoleh, menatap istrinya dengan lembut. Karena aku tahu siapa diriku. Dan suatu hari, semua orang akan tahu juga. Suasana ruangan terus bergulir. MC melanjutkan acara, musik mengalun, tamu-tamu sibuk bercakap. Namun di meja belakang, senyum tipis Aditya menjadi simbol kekuatan yang tidak terlihat. Senyum yang menyimpan rahasia, rahasia yang akan segera mengubah segalanya. Dan malam itu, meski ejekan masih bergema, senyum Aditya menjadi jawaban pertama. Jawaban yang belum dimengerti siapapun, tapi akan segera terbukti. Riuh tepuk tangan masih bergema di aula hotel. Namun di sela-sela musik dan suara MC, percakapan kecil mulai bertebaran di antara meja-meja tamu. Obrolan lirih itu bukan sekadar basa-basi, melainkan bisikan yang menyebarkan penilaian. Beberapa tamu sosialita yang duduk tak jauh dari meja depan mulai berkomentar. Seorang wanita dengan gaun berkilau berbisik kepada temannya, kasihan sekali menantunya Pak Gunawan. Kalau benar cuma nyumbang 100.000, apa tidak malu? Temannya menanggapi dengan senyum sinis. Ya, jelas tidak selevel. Dunia kita ini bukan untuk orang-orang seperti itu. Gunawan Santoso mendengar bisikan itu dan semakin puas. Ia menegakkan tubuhnya, lalu dengan suara lantang menambahkan, betul sekali. Saya ini sudah terbiasa memberi besar. Kalau ada yang cuma receh,
Lebih baik tidak usah disebut. Malam ini kita bicara tentang kontribusi nyata, bukan angka kecil yang tidak berarti. Rati Suryani, dengan senyum tipis, menimpali, menantu kita memang baik hati, tapi kadang orang harus tahu tempatnya. Dunia sosialita penuh dengan standar tinggi. Kalau tidak bisa ikut, lebih baik diam. Komentar itu membuat beberapa tamu lain semakin berani. Ada yang tertawa kecil, ada yang mengangguk setuju. Wartawan yang duduk di sisi ruangan mencatat, meski tidak semua berani menuliskan ejekan terang-terangan. Kamera mereka sesekali menyorot wajah Gunawan yang tampak bangga, seolah ia adalah bintang malam itu. Di meja belakang, Selvi Kartika semakin gelisah. Ia mendengar jelas obrolan itu, setiap kata terasa menusuk. "Mas, mereka semua bicara begitu," bisiknya dengan suara bergetar. Aditya Pratama tetap tenang. Ia menatap panggung, senyumnya tidak berubah. "Biarkan saja, Selvi. Mereka hanya melihat permukaan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi." Selvi menunduk, hatinya perih. Ia ingin berdiri, ingin membela suaminya, tapi genggaman tangan Aditya membuatnya tetap duduk. Ada ketenangan dalam genggaman itu, seolah memberi pesan bahwa semua ejekan hanyalah angin lalu. Obrolan di balik layar semakin ramai. Seorang pria dengan jas hitam berbisik kepada rekannya, "Pak Gunawan memang luar biasa. Sumbangannya besar sekali. Tidak heran kalau beliau jadi pusat perhatian." Rekannya menambahkan, "Ya, dan menantunya? Hanya jadi bayangan. Tidak pantas duduk di sini kalau tidak bisa memberi lebih." Gunawan mendengar komentar itu dan tersenyum puas. Ia merasa semakin berkuasa, semakin yakin bahwa dirinya adalah tokoh utama malam itu. Ia bahkan sempat melambaikan tangan ke arah kamera wartawan, memastikan dirinya masuk dalam sorotan. Namun di balik semua obrolan itu, Aditya tetap duduk tenang. Senyumnya tipis, matanya tajam, seolah menyimpan sesuatu yang tidak bisa ditebak. Ia tahu semua komentar itu hanyalah sementara. Ia tahu waktunya belum tiba. Selvi menatap suaminya, matanya penuh rasa ingin tahu. "Mas, kenapa bisa tetap tenang?" tanyanya lirih. Aditya menoleh, menatap istrinya dengan lembut. "Karena aku tahu siapa diriku. Dan suatu hari, semua orang akan tahu juga." Obrolan di balik layar terus bergulir. Semakin ramai, semakin menusuk. Namun di meja belakang, ketenangan Aditya menjadi jawaban yang tidak dimengerti siapapun. Senyum yang menyimpan rahasia yang akan segera mengubah segalanya. Dan malam itu, ejekan yang bergema di balik layar menjadi bahan gosip pertama. Gosip yang akan segera berbalik arah, dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh Gunawan maupun tamu-tamu sosialita lainnya. Lampu kristal di aula hotel terus berkilauan. Namun bagi Aditya Pratama, sorotan itu terasa jauh. Suara tawa tamu sosialita, ejekan lantang Gunawan Santoso, dan bisikan lirih yang menyebar di meja-meja hanyalah gema yang lewat di telinganya. Senyum tipisnya tetap terjaga. Tapi di balik senyum itu, pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Kilas balik itu datang begitu saja, seakan memanggil kembali perjalanan panjang yang membentuk dirinya. Bertahun-tahun lalu, Aditya bukanlah pria yang duduk tenang di acara amal bergengsi. Ia hanyalah seorang pemuda dengan mimpi besar, namun kantong kosong. Ia ingat jelas masa-masa awal ketika ia bekerja serabutan. Siang menjadi tenaga administrasi di kantor kecil, malam mengajar anak-anak di kampung yang tidak mampu membayar guru. Dari sana, ia melihat wajah-wajah penuh harapan, anak-anak yang ingin belajar, keluarga yang ingin bertahan hidup. Semua itu menancap dalam benaknya, menjadi alasan mengapa ia tidak pernah menyerah. Suatu malam, setelah pulang mengajar, Aditya duduk di kamar kos sederhana. Di meja kayu yang sudah rapuh, ia menulis rencana. Yayasan untuk mereka yang tidak punya suara, tulisnya dengan tangan gemetar. Ia tahu idenya terlalu besar untuk dirinya yang hanya seorang pemuda biasa. Namun ia juga tahu, jika tidak ada yang memulai, maka tidak akan pernah ada perubahan. Perjalanan itu tidak mudah. Ia harus menabung dari gaji kecil, menolak ajakan bersenang-senang, dan mengorbankan banyak hal. Selvi, yang saat itu masih kekasihnya, selalu mendukung. "Mas, aku percaya. Suatu hari yayasan ini akan berdiri," ucapnya dengan mata penuh keyakinan. Aditya bekerja tanpa lelah. Ia mencari relawan,
mengetuk pintu perusahaan kecil, dan mengajukan proposal. Banyak yang menolak, ada yang menertawakan, bahkan ada yang berkata, anak muda seperti kamu tidak akan mampu. Namun setiap penolakan hanya membuatnya semakin kuat. Hingga akhirnya, setelah bertahun-tahun, yayasan itu benar-benar berdiri. Tidak dengan nama besar, tidak dengan sorotan media, melainkan dengan kerja keras dan ketulusan. Aditya memilih untuk tetap anonim. Ia tidak ingin wajahnya menjadi pusat perhatian. Baginya, yang penting adalah hasil. Anak-anak bisa sekolah, keluarga bisa mendapat bantuan, dan harapan bisa kembali hidup. Kilas balik itu membuat senyum Aditya semakin mantap. Ia tahu ejekan Gunawan malam ini hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjangnya. Bagaimana mungkin ia merasa rendah hanya karena disebut menyumbang 100.000? Sementara ia tahu yayasan yang menjadi pusat acara malam itu lahir dari tangannya sendiri? Selvi menatap suaminya, masih gelisah. Mas, aku tidak mengerti. Kenapa ayah harus begitu? Padahal aku tahu semua perjuanganmu. Aditya menoleh, menatap istrinya dengan lembut. Biarkan saja, Selvi. Mereka tidak tahu. Dan aku tidak perlu menjelaskan. Suatu hari, semua akan terlihat. Suara MC kembali terdengar, menyebutkan nama-nama donatur. Tepuk tangan bergema, kamera wartawan sibuk menyorot wajah-wajah yang dianggap penting. Gunawan semakin bersemangat, merasa dirinya adalah tokoh utama malam itu. Namun di meja belakang, Aditya duduk tenang. Kilas balik perjuangannya menjadi pengingat bahwa ejekan hanyalah angin lalu. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu apa yang sudah ia lakukan. Dan ia tahu, waktu akan membuktikan segalanya. Malam itu, senyum tipis Aditya bukan sekadar senyum. Itu adalah senyum seorang pejuang yang pernah jatuh, pernah ditolak, tapi bangkit dan membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada gengsi sosialita. Senyum yang menyimpan rahasia yang akan segera mengubah arah cerita. Hari-hari setelah acara amal pertama itu berjalan cepat. Namun bagi Aditya Pratama, setiap detik terasa penuh makna. Ia tahu bahwa ejekan Gunawan Santoso bukanlah akhir cerita, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Yayasan yang ia dirikan secara anonim sedang mempersiapkan acara puncak, sebuah perhelatan yang jauh lebih megah, dengan skala liputan media yang lebih luas. Di kantor yayasan, suasana sibuk. Relawan mondar-mandir membawa berkas, panitia sibuk menata jadwal, dan telepon berdering tanpa henti. Aula besar hotel yang lebih prestisius sudah dipesan, dekorasi sedang dirancang, dan daftar tamu penting terus bertambah. Nama-nama besar dari dunia bisnis, politik, dan sosialita dipastikan hadir. Wartawan dari berbagai media juga sudah mengkonfirmasi liputan. Aditya duduk di ruang rapat kecil, memperhatikan semua persiapan dengan tenang. Ia tidak pernah menampakkan diri sebagai pendiri. Bagi relawan dan panitia, ia hanyalah sosok yang membantu dari balik layar, memberi arahan seperlunya, lalu kembali menghilang. Pastikan acara ini berjalan lancar. Fokus pada tujuan kita, bukan pada siapa yang tampil, ucapnya dengan suara rendah namun tegas. Selvi Kartika, yang duduk di sampingnya, menatap suaminya dengan kagum. Ia tahu betapa besar peran Aditya, meski tidak ada satupun orang di luar lingkaran kecil yang mengetahuinya. Mas, apa tidak sebaiknya mulai tampil? Semua orang harus tahu siapa yang mendirikan yayasan ini, katanya pelan. Aditya menggeleng, senyumnya tipis. Belum saatnya, Selvi. Aku ingin yayasan ini dikenal karena manfaatnya, bukan karena siapa pendirinya. Tapi aku tahu, waktu itu akan datang dengan sendirinya. Sementara itu, Gunawan Santoso semakin bersemangat. Ia mendengar kabar tentang acara puncak yang akan digelar. Dengan penuh percaya diri, ia menceritakan kepada teman-teman sosialitanya bahwa ia akan kembali menjadi sorotan. Acara itu pasti lebih besar. Dan saya akan pastikan sumbangan saya kali ini lebih mencolok. Wartawan harus tahu siapa yang paling dermawan, katanya dengan nada penuh kebanggaan. Rati Suryani mendukung penuh. Ya, kita harus tampil lebih elegan. Semua orang akan melihat bahwa keluarga kita adalah keluarga yang berkelas. Ia bahkan sudah memesan kebaya modern dengan detail batik eksklusif, memastikan penampilannya tidak kalah dari tamu sosialita lainnya. Di balik layar, panitia yayasan sibuk menyiapkan daftar donatur yang akan diumumkan. Nama-nama besar sudah masuk,
termasuk Gunawan yang dengan bangga menuliskan jumlah sumbangan lebih besar dari sebelumnya. Namun ada satu nama yang tidak pernah muncul di daftar publik, Aditya Pratama. Ia sengaja menjaga kerahasiaan itu. Baginya, yang penting adalah acara berjalan sukses, yayasan mendapat dukungan, dan tujuan mulia tercapai. Namun di hatinya, ia tahu bahwa acara puncak ini akan menjadi titik balik. Selvi semakin penasaran. Mas, aku takut ayah akan kembali merendahkanmu. Apalagi kalau acara ini lebih besar, ejekannya pasti lebih keras. Aditya menatap istrinya dengan lembut. Biarkan saja, Selvi. Aku tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan. Tapi aku bisa mengendalikan apa yang aku lakukan. Dan aku tahu, semua akan terjawab pada waktunya. Hari-hari menjelang acara puncak terasa penuh ketegangan. Panitia bekerja siang malam, dekorasi semakin megah, undangan sudah tersebar, dan media mulai menulis artikel tentang perhelatan besar yang akan digelar. Gunawan semakin sibuk mempersiapkan dirinya. Ia memastikan jas abu-abu mahalnya disetrika sempurna, dasi merahnya berkilau, dan jam tangan mewahnya siap dipamerkan. Ia bahkan berlatih cara tersenyum di depan kamera, memastikan setiap sorotan wartawan akan menangkap citra dirinya sebagai sosok dermawan besar. Namun di balik semua persiapan itu, Aditya tetap tenang. Ia tahu acara puncak bukan sekadar pesta amal. Bagi dirinya, acara itu adalah panggung kebenaran. Panggung yang akan memperlihatkan siapa sebenarnya yang berdiri di balik yayasan, siapa yang benar-benar berjuang, dan siapa yang hanya sibuk pamer. Dan malam itu, persiapan menuju acara puncak menjadi langkah penting. Langkah yang akan membawa cerita ini menuju klimaks, dengan rahasia besar yang siap terungkap di hadapan semua orang. Hari-hari menjelang acara puncak terasa penuh hiruk-pikuk. Berita tentang perhelatan amal besar itu mulai menghiasi halaman majalah dan portal berita. Nama-nama donatur besar disebutkan, dan di antara mereka, Gunawan Santoso dengan bangga memastikan namanya masuk daftar. Ia bahkan sengaja menghubungi beberapa wartawan, memberi bocoran jumlah sumbangan yang akan ia berikan, agar liputan nanti semakin menyorot dirinya. Di ruang tamu rumahnya, Gunawan duduk dengan jas abu-abu yang baru saja ia pesan khusus untuk acara puncak. Dasi merahnya tergantung di kursi, jam tangan mewahnya berkilau di meja. Rati Suryani duduk di sampingnya, sibuk menyiapkan kebaya modern dengan detail batik eksklusif. Mereka berdua tampak seperti pasangan yang siap tampil di panggung besar, bukan sekadar tamu undangan. Ratih, kau lihat nanti. Semua orang akan bicara tentang kita. Sumbangan besar ini akan membuat nama keluarga kita semakin harum, ucap Gunawan dengan nada penuh kebanggaan. Ratih tersenyum tipis, matanya berbinar. Ya, tentu. Kita harus tampil elegan. Semua orang akan melihat bahwa keluarga kita adalah keluarga berkelas. Dan menantu itu, biarkan saja. Tidak ada yang akan memperhatikan dia. Gunawan tertawa kecil. Benar, dia hanya bayangan. Kalau bukan karena Selvi, mana mungkin dia bisa duduk di acara sebesar itu? Dunia sosialita bukan untuk orang seperti dia. Di lingkaran sosialitanya, Gunawan semakin gencar bercerita. Ia menghadiri beberapa pertemuan kecil, makan malam bersama teman-teman pengusaha, dan di setiap kesempatan, ia selalu menyelipkan kalimat yang sama. Menantu saya itu paling cuma nyumbang receh. Tapi saya akan jadi sorotan utama di acara puncak nanti. Komentar itu membuat beberapa orang tertawa. Ada yang mengangguk setuju, ada pula yang menambahkan ejekan. Kasihan sekali, punya menantu seperti itu. Tidak selevel dengan kita, kata seorang tamu. Gunawan semakin puas, merasa dirinya berhasil menempatkan menantunya di posisi rendah. Sementara itu, Aditya Pratama tetap tenang. Ia mendengar kabar tentang ejekan yang semakin menyebar, tapi ia tidak terganggu. Di rumah, ia duduk bersama Selvi Kartika, membicarakan persiapan yayasan. Mas, ayah semakin pamer. Aku takut nanti di acara puncak, ejekannya lebih keras, kata Selvi dengan wajah cemas. Aditya menatap istrinya dengan senyum lembut. Biarkan saja, Selvi. Aku tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan. Tapi aku tahu, semua akan terjawab pada waktunya. Selvi menggenggam tangan suaminya. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu betapa besar perjuangan Aditya, betapa besar peran yang ia sembunyikan.
Namun ia juga tahu, ayahnya tidak akan pernah berhenti meremehkan. Gunawan semakin sibuk mempersiapkan dirinya. Ia bahkan berlatih cara tersenyum di depan cermin, memastikan senyumnya terlihat ramah namun berwibawa. Ia ingin setiap kamera wartawan menangkap citra dirinya sebagai sosok dermawan besar. Ratih mendukung penuh, memastikan setiap detail penampilan mereka sempurna. Kita harus tampil lebih elegan. Semua orang akan melihat bahwa keluarga kita adalah keluarga berkelas, katanya dengan nada penuh keyakinan. Namun di balik semua persiapan itu, Aditya tetap duduk tenang. Senyumnya tipis, matanya tajam, seolah menyimpan sesuatu yang tidak bisa ditebak. Ia tahu acara puncak bukan sekadar pesta amal. Bagi dirinya, acara itu adalah panggung kebenaran. Dan malam itu, ketika Gunawan semakin pamer, semakin yakin bahwa dirinya adalah tokoh utama, ia tidak menyadari bahwa panggung besar yang ia nantikan justru akan menjadi tempat di mana semua ejekannya berbalik arah. Malam yang ditunggu akhirnya tiba. Aula megah Hotel Bintang 5 yang lebih prestisius dari sebelumnya dipenuhi cahaya lampu kristal yang berkilauan. Karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga panggung utama, memberi kesan bahwa acara ini bukan sekadar amal, melainkan pesta besar penuh gengsi. Wartawan dari berbagai media sudah siap dengan kamera dan mikrofon, menunggu momen penting untuk diliput. Gunawan Santoso datang lebih awal bersama Ratih Suryani. Jas abu-abu yang ia kenakan tampak berkilau di bawah sorotan lampu. Dasi merahnya mencolok, dan jam tangan mewahnya berkilat setiap kali ia mengangkat tangan. Ratih tampil anggun dengan kebaya modern berwarna emas, rambut bob rapi, wajahnya tersenyum penuh percaya diri. Mereka berdua berjalan dengan langkah mantap, seolah yakin bahwa malam ini adalah panggung mereka. Ratih, lihatlah, semua kamera mengarah ke kita. Malam ini, nama kita akan semakin harum, bisik Gunawan dengan nada penuh kebanggaan. Ratih mengangguk, matanya berbinar. Ya, semua orang akan tahu siapa yang paling berkelas. Di sisi lain aula, Aditya Pratama dan Selvi Kartika masuk dengan tenang. Jas navy yang dikenakan Aditya tampak sederhana dibandingkan jas para tamu lain, namun aura elegan tetap terpancar. Selvi dengan dress pastel lembut tampak anggun, meski wajahnya sedikit tegang. Ia tahu ayahnya akan kembali pamer, dan ia khawatir ejekan akan kembali terdengar. Suasana ruangan semakin ramai. Musik orkestra mengalun, tamu-tamu sosialitas sibuk bercakap, wartawan sibuk mengambil foto. MC naik ke panggung dengan suara penuh semangat. Selamat malam, hadirin sekalian. Malam ini kita berkumpul untuk tujuan mulia, membantu mereka yang membutuhkan melalui yayasan amal ini. Acara puncak ini adalah bukti bahwa kepedulian bisa menyatukan kita semua. Tepuk tangan bergema, kamera wartawan menyorot panggung. Gunawan duduk di kursi depan, wajahnya penuh percaya diri. Ia sudah memastikan namanya masuk daftar donatur besar, dan ia yakin MC akan menyebutnya dengan lantang. Ia bahkan sudah menyiapkan senyum terbaiknya untuk kamera, senyum yang ia latih berhari-hari di depan cermin. Ratih duduk anggun di sampingnya, sesekali melirik ke arah tamu lain dengan tatapan penuh gengsi. Mereka berdua tampak seperti pasangan yang siap menjadi sorotan utama malam itu. Di meja belakang, Aditya duduk tenang. Senyumnya tipis, matanya tajam, seolah menunggu sesuatu. Selvi menggenggam tangannya, wajahnya penuh rasa cemas. "Mas, aku takut ayah akan kembali merendahkanmu," bisiknya pelan. Aditya menoleh, menatap istrinya dengan lembut. "Tenang, Selvi. Malam ini bukan tentang ejekan. Malam ini tentang kebenaran." MC melanjutkan acara, menyebutkan nama-nama donatur yang sudah berkontribusi. Tepuk tangan bergema setiap kali nama disebut, kamera wartawan sibuk menyorot wajah-wajah penting. Gunawan semakin bersemangat, tubuhnya condong ke depan, siap berdiri kapan saja namanya dipanggil. Suasana ruangan semakin tegang. Semua tamu menunggu pengumuman besar, siapa donatur utama sekaligus pendiri yayasan. MC mengambil jeda, menatap daftar di tangannya, lalu berkata dengan suara lantang, "Dan sekarang, saat yang paling ditunggu. Kita akan mengumumkan donatur utama sekaligus pendiri yayasan ini." Gunawan tersenyum lebar, Ratih menegakkan tubuhnya, wartawan menyiapkan kamera. Semua mata tertuju ke panggung. Namun di meja belakang, Aditya tetap duduk tenang. Senyumnya tipis, matanya tajam,
Seolah tahu bahwa momen besar itu sudah semakin dekat. Malam itu, aula megah penuh tamu penting, wartawan, dan tokoh masyarakat. Semua orang menunggu nama yang akan disebut. Dan di kursi depan, Gunawan yang sibuk pamer tidak menyadari bahwa panggung besar yang ia nantikan justru akan menjadi tempat di mana semua ejekannya berbalik arah. Suasana aula malam itu mencapai titik puncak. Musik orkestra berhenti sejenak, memberi ruang bagi MC yang berdiri tegak di panggung dengan mikrofon di tangan. Semua tamu menahan napas, menunggu pengumuman besar. Siapa donatur utama sekaligus pendiri Yayasan Amal yang menjadi pusat perhatian? Gunawan Santoso duduk di kursi depan dengan tubuh condong ke depan, wajahnya penuh percaya diri. Senyum lebar sudah ia siapkan. Senyum yang ia latih berhari-hari di depan cermin. Ratih Suryani di sampingnya menegakkan tubuh. Kebaya emasnya berkilau di bawah sorotan lampu. Mereka berdua yakin nama Gunawan akan disebut lantang, dan kamera wartawan akan menyorot mereka tanpa henti. MC membuka daftar di tangannya, suaranya lantang dan penuh wibawa. Hadirin sekalian, malam ini kita telah menyaksikan begitu banyak kontribusi luar biasa. Namun ada satu nama yang tidak hanya menjadi donatur utama, tetapi juga pendiri yayasan ini. Sosok yang selama ini memilih untuk tetap berada di balik layar, tanpa sorotan, namun dedikasinya telah mengubah hidup banyak orang. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju ke panggung. Wartawan menyiapkan kamera, tamu sosialita menegakkan tubuh, dan Gunawan semakin yakin bahwa nama yang akan disebut adalah dirinya. Ia bahkan sudah bersiap berdiri, tangan meraih jasnya, senyum semakin melebar. MC melanjutkan dengan suara lantang, dengan penuh hormat, kami memanggil Bapak Aditya Pratama. Sejenak, ruangan terdiam. Gunawan membeku, senyumnya hilang seketika. Ratih menoleh cepat, matanya melebar tak percaya. Tamu-tamu sosialitas saling berbisik. Beberapa bahkan terperangah. Wartawan segera mengangkat kamera, kilatan cahaya memenuhi ruangan, semua lensa mengarah ke meja belakang. Aditya duduk tenang, senyum tipisnya tetap terjaga. Selvi Kartika menggenggam tangannya erat. Matanya berkaca-kaca, antara terharu dan bangga. Perlahan, Aditya berdiri. Langkahnya mantap. Jas Navy sederhana yang ia kenakan tampak elegan di bawah sorotan lampu. Gunawan masih terpaku di kursinya. Wajahnya pucat, matanya kosong, tubuhnya kaku. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa menantu yang selama ini ia hina, yang ia sebut hanya mampu menyumbang 100.000, ternyata adalah pendiri sekaligus donatur utama yayasan. Bisikan mulai menyebar di ruangan. Aditya Pratama, pendiri yayasan. Bagaimana mungkin? Selama ini dia diam saja. Luar biasa. Ternyata dia yang membangun semua ini. MC melanjutkan dengan penuh semangat, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk Bapak Aditya Pratama, sosok yang telah memberikan kontribusi terbesar, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam dedikasi dan kerja kerasnya. Tepuk tangan bergema, semakin lama semakin keras, hingga memenuhi seluruh aula. Wartawan sibuk mengambil foto, kamera menyorot wajah Aditya dari berbagai sudut. Semua tamu berdiri, memberi penghormatan. Gunawan hanya bisa menunduk. Wajahnya merah padam. Ratih mencoba menahan ekspresi. Namun matanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan. Semua ejekan yang mereka lontarkan seminggu lalu kini berbalik menjadi tamparan keras di hadapan publik. Aditya melangkah ke panggung dengan tenang. Senyumnya tipis, matanya tajam. Seolah tahu bahwa momen ini adalah jawaban dari semua ejekan. Ia berdiri di samping MC, menerima plakat penghargaan, sementara kamera wartawan terus menyorot. Malam itu, nama yang dipanggil MC bukan hanya sebuah pengumuman. Itu adalah titik balik. Titik di mana kebenaran akhirnya terungkap, dan semua ejekan berubah menjadi rasa malu yang tidak bisa ditutupi. Dan di kursi depan, Gunawan Santoso yang selama ini sibuk pamer, kini hanya bisa terdiam. Wajahnya pucat, hatinya hancur. Menyadari bahwa panggung besar yang ia nantikan justru menjadi panggung kehinaan. Tepuk tangan bergema memenuhi aula megah itu. Kilatan kamera wartawan berulang kali menyambar wajah Aditya Pratama yang berdiri tegak di panggung, menerima plakat penghargaan sebagai pendiri sekaligus donatur utama yayasan. Senyum tipisnya tetap terjaga. Bukan senyum sombong, melainkan senyum penuh ketenangan. Selvi Kartika duduk di meja belakang, matanya berkaca-kaca.
Ia bangga sekaligus terharu melihat suaminya akhirnya berdiri di tempat yang seharusnya. Semua ejekan yang seminggu lalu dilontarkan ayahnya kini berbalik menjadi sorotan hormat dari seluruh tamu. Gunawan Santoso di kursi depan tampak pucat. Senyum yang tadi ia siapkan hilang seketika, berganti dengan wajah kaku. Tangannya yang semula mantap kini gemetar. Matanya kosong menatap panggung. Ratih Suryani di sampingnya berusaha menahan ekspresi. Namun sorot matanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan. Bisikan mulai menyebar di ruangan. Jadi Aditya pendirinya. Selama ini dia diam saja. Luar biasa. Gunawan salah besar, menantunya ternyata jauh lebih berkelas. Wartawan sibuk menulis, kamera menyorot wajah Gunawan yang tampak terpojok. MC melanjutkan dengan suara lantang, Bapak Aditya Pratama adalah sosok yang selama ini memilih untuk tetap anonim. Namun tanpa kerja keras dan dedikasinya, yayasan ini tidak akan pernah berdiri. Malam ini, kita berterima kasih atas kontribusi luar biasa beliau. Tepuk tangan kembali bergema, lebih keras dari sebelumnya. Semua tamu berdiri, memberi penghormatan. Aditya menunduk sedikit, menerima penghargaan dengan rendah hati. Gunawan semakin terpojok. Ia yang seminggu lalu dengan lantang berkata, mantu saya paling cuma nyumbang 100.000, kini hanya bisa menunduk. Kata-katanya berbalik menjadi tamparan keras di hadapan publik. Wartawan yang menyorot wajahnya menangkap ekspresi malu yang tidak bisa ia sembunyikan. Ratih mencoba menepuk tangan suaminya, seolah memberi kekuatan, namun Gunawan tidak bergerak. Ia tahu semua orang melihatnya, semua orang mengingat ejekannya. Malam itu, gengsi yang ia bangun runtuh seketika. Aditya menatap ke arah meja depan, matanya bertemu dengan mata Gunawan. Senyumnya tetap tipis, tidak ada kebencian, hanya ketenangan. Tatapan itu seolah berkata, aku tidak perlu membalas dengan kata-kata. Kebenaran sudah berbicara. Selvi berdiri, matanya penuh kebanggaan. Ia tahu suaminya bukan hanya membuktikan diri, tetapi juga menunjukkan bahwa kesabaran dan kerja keras selalu berbuah manis. Suasana aula semakin riuh. Wartawan berdesakan, tamu sosialitas sibuk bertepuk tangan, dan MC menutup acara dengan penuh semangat. Malam ini kita belajar bahwa kebaikan sejati tidak selalu terlihat di permukaan. Mari kita terus mendukung yayasan ini, demi masa depan yang lebih baik. Gunawan hanya bisa duduk diam. Wajahnya merah padam, hatinya hancur. Semua ejekan yang ia lontarkan seminggu lalu kini menjadi bahan pembicaraan, bukan sebagai lelucon, melainkan sebagai bukti kesombongan yang berbalik menjadi rasa malu. Aditya turun dari panggung dengan langkah mantap. Wartawan segera mengerubungi, kamera menyorot, mikrofon diarahkan. Namun ia tetap tenang, menjawab dengan singkat, tidak berlebihan. Baginya, malam itu bukan tentang sorotan, melainkan tentang kebenaran yang akhirnya terungkap. Dan di kursi depan, Gunawan Santoso yang selama ini sibuk pamer, kini hanya bisa menunduk, menyadari bahwa panggung besar yang ia nantikan justru menjadi panggung kehinaan. Malam itu berakhir dengan satu pelajaran penting. Kesombongan tidak pernah bertahan lama, sementara ketulusan selalu menemukan jalannya. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe ke channel Dira Story agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya.